Berubah itu tidak mungkin secara tiba-tiba. Berubah itu butuh waktu. Tanyau mau ubah dari akai bro ke akai god nyan perlewatnya. Tanyau ubah pola pikir bro ke pola pikir god perlewatnya. Tanyau ubah draw atau perlewatnya, tanyau ubah perumah atau perlewatnya, tanyau ubah anak atau perlewatnya, tanyau ubah masyarakat perlewatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua angka yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam ketika bulan Ramadan. Angka pertama adalah angka 17. Yang kedua angka 1000. Kenapa dua angka ini diburu? Karena pertama yang diburu angka 17. Karena ada momentum penting pada tanggal 17 Ramadan, yakni momentum nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kalinya diturunkan pada bulan Ramadan, yakni 17 Ramadan. Diturunkan secara berangsur-angsur yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, hingga orang-orang kafir Quraisy itu bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, kenapa Al-Quran turun berangsur-angsur sedangkan kitab-kitab sebelumnya diturunkan secara sekaligus? Taurat diturunkan sekaligus, Zabur diturunkan sekaligus, Injil diturunkan sekaligus, tapi Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah diturunkan secara berangsur-angsur 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau kita kalkulasi lebih kurang 23 tahun lamanya. Apa pesannya? Karena pesan pertama dari proses turun Al-Quran yang lama itu ingin memberikan pesan kepada kita bahwa perubahan itu butuh waktu. Mengubah seseorang itu butuh waktu. Mengubah suatu kaum butuh waktu. Karena butuh waktu sampai 23 tahun. Bahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah Madinah menghabiskan waktu 23 tahun lamanya. Artinya berubah itu tidak akan instan.
Berubah itu tidak mungkin secara tiba-tiba. Berubah itu butuh waktu. Tanya mau ubah dari akai bro ke akai god nyan perlewatnya. Tanya ubah pola pikir bro ke pola pikir god perlewatnya. Tanya ubah draw tu perlewatnya, tanya ubah perumah tu perlewatnya, tanya ubah anak tu perlewatnya, tanya ubah masyarakat perlewatnya. Han mungkin mengubah dalam siklap sim salaben abra katabra. Nyan baile tanyon buyatha mudukun hanya ubah tiba-tiba. Perlu waktu mengubah sesuatu, perlu waktu. Maka disinilah pentingnya agar setiap kita tidak ada sifat mengeluh, tidak ada sifat berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab ladum nalako-lako sering ketanyang tunggu pakan perumah long hana ubah-ubah sabe-sabe long pegah tapi tetap hana ubah-ubah. Sabe long pegah hana ubah long yu semayang hai tem semayang yu baca Quran hai tem baca Quran lo yu abut hai tem yu abut sampai long ustaz kaputo hasa lu. Oh datanyang padin trip kan mengkawin dua nu. Baru 2 tahun tunggu. Berarti hana trip. Nah nu tayu semayang hai tem semayang tayu ja sikula hai tem ja sikula tayu ya buat hai tem ya buat ke pegah batengku tungku watah he ka ku pegah hana ku yu budah tubuh hai budah tubuh kaputo hasa ku ba ku yu budah hai budah tubuh padin rep kan yu 2 ga baru ku yu 2 ga baru ku yu perlewatan Nabi Allah Nuh alaihi salam saja berdakwah lamanya 950 tahun. Berapa pengikutnya? 80 orang. Berarti 1 tahun enggak sampai 1 orang. Begitu lamanya proses yang beliau jalani. Itu pesan pertama, Quran berangsur-angsur diturunkan. Pesan yang kedua, untuk menguatkan hati Nabi, meneguhkan hati para sahabat Nabi, karena terus mendapatkan arahan, mendapatkan perintah, mendapatkan jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala dari setiap fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Maka Syekh Manna Khalil Al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran mengatakan bahawa ada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dengan asbabun nuzul, ada sebabnya. Ada ayat Al-Quran yang turun tanpa asbabun nuzul. Mana contoh ayat-ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya? Seperti ayat pertama kali turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mana contoh ayat yang ada asbabun nuzulnya? Seperti suratul kafirun. Ada orang-orang kafir datang kepada Rasul untuk melakukan negosiasi penyembahan. Muhammad daripada gabuk bantah Mekah mentong cara 3 minggu kata sembah Tuhan kamu, minggu ke kamu yang sembah Tuhan kata. Turun jawaban, qul ya ayyuhal kafirun. Hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Turun suratul Ikhlas karena ada orang kafir bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, Tuhan kami itu begini, ini indikatornya, ini karakternya, ini sifat-sifatnya. Bagaimana Tuhanmu? Turun ayat, qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, dia Allah itu esa. Allahu samad, semua bergantung kepadanya. Lam yalid walam yulad, Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Berapa banyak Al-Quran? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Terjadi beda pendapat para ulama. Sebagian ulama Madinah mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.217 ayat. Sebagian ulama Mekah mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.219 ayat. Ulama Kufah mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.236 ayat.
Ulama Basrah mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.204 ayat. Ulama Nusantara mewakili Aceh, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Selatan, jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666 ayat. Dah yang betul dengku, yang betul biliang gerawa. Sebab ditanya takut biliang pihanta petih, dia ada biliang je. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nyomi pakai mana? Punas sabotase. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Angka 17 ditunggu-tunggu. Kenapa muncul angka 17? Karena ini berasal kepada firman Allah. Allah mengatakan yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Awal mula diturunnya Al-Quran dihubungkan dengan Perang Badar. Perang Badar itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Bertemunya dua pasukan, yakni Perang Badar. Kapan Perang Badar? Terjadi pada 17 Ramadan. Padahal Al-Quran pertama kali turun 13 tahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncullah angka 17. Alasan yang kedua, kenapa orang menunggu-nunggu angka 1000? Karena 1000 angka 1000 di dalam bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, yakni malam Qadar. Kenapa malam Qadar ditunggu-tunggu? Karena salah satu hikmahnya pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. Dari mana Allah turunkan? Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Lauhun artinya dinding, mahfud terjaga, terpelihara. Al-Quran di Lauhul Mahfud terjaga, terpelihara daripada intervensi makhluk. Digambarkan Allah dalam surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah secara sekaligus. Mana dalilnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu, dhamirhu itu kembali kepada Al-Quran. Bukan satu surat, bukan satu ayat, tapi 30 juz Al-Quran. Inna anzalnahu, diturunkannya semuanya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah secara sekaligus pada malam Qadar. Malam Qadar terjadi kata Nabi 10 akhir malam-malam ganjil di bulan Ramadan, 21, 23, 25, 27 atau 29. Kenapa mulia malam Qadar? Karena malam itu diturunkan Al-Quran. Tanazzalul malaikati warruh. Ketika Quran turun, malaikat ikut turun. Ketika malaikat ikut turun, rahmat pun ikut turun. Maka dimanapun Quran dibaca, di situ rahmat akan turun. Baca Quran di masjid, turun rahmat di masjid. Baca Quran di menasah, turun rahmat di menasah. Baca Quran di rumah, turun rahmat di rumah. Baca Quran di kuburan, bak kubur dah baca Quran, turun rahmat di sana. Untuk anda ji hidron aja bak kubur mak, tajak bak kubur yah tu. Watai tajak bak kubur mak, bak kubur yah kena kubur-kubur dulu Tak baca Quran di samping kubur mak, tu kubur yah tu. Takun ya Allah, nyo Quran nyo ku baca ke maklung mentang ke awak nyo hana ya Allah. Nya walaupun takun menan terus ci ke awak nyo mandum pakan, karena Quran dibaca di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala di sana. Kenapa Makkah mulia? Di sana turun Quran. Kenapa Madinah mulia? Di sana turun Quran. Kenapa sebuah negeri mulia? Karena di sana banyak penghafal Quran. Pakar di kampung tanya mulia karena ana urang hafal Quran. Pakar rumah tanya mulia karena ana urang hafal Quran. Maka rumah tanya bae lagi kuburan. Jari urang baca Quran. Oh tahu manyet mandum di dalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita dan kita akan semakin dekat dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.